Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami dari Alumni Admin 4. Yeay. Teman-teman. Waduh, tenang ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih. Siapa ya? Apa ya? Tenang. Aku ya. Sebelumnya tadi udah sih. Enggak boleh tahu. Oh gitu. Oke. Sebelum kita mempresent tamu kita kali ini bakal ngebahas salah satu setlist dari JKT48 yang akan dibawakan kembali pada era setelah restrukturisasi ini, yaitu setlist Session Girls. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, alangkah lebih baiknya nih kita kenalan dulu. Yuk, siapa yang mau kenalan duluan? Ayo siapa? Ayo. Siapa? Sebagai bintang tamu nih. Bintang tamu Silakan. lah. Ya, bintang tamu dulu Bintang tamu. dong. Yoi dong. Pakai Siap. Pakai Boleh dong. Jiko-nya. Jiko dong. Pakai Ya Jiko. kali nggak Jiko. Harus Oke. Jiko. Oke. Yang selalu terpesona dengan gadis poni depan, gue Gerardus. Waduh. Hai Kak Gerardus. Dut. Boleh boleh panggil dong. Gerardus, boleh panggil Kak Gerardus, boleh. Kalau selalu terpesona dengan poni depan nih, misalnya nih kayak apa ya, kayak Mimi Peri gadis apa poni depan gitu, gimana dong Ter? Ngawur. Ya, even gini, ya itu pertanyaan yang selalu gue terima, maksudnya siapapun gitu. Cuma ya gue suka poni depannya, tapi kalau ngelihat lagi kan ya balik lagi, pria punya selera, anjay. Dia Oke. punya selera udah Jawaban- kayak itu ya. Jawabannya Oh, iya. aman sekali ya. Oke ya. Jawabannya Oke. aman sekali. Iya, oke. Udah. Nanti Iya. kita kemana-mana. Jadi lanjut, ayo dari teman-teman alumni Admin 4 nih. Siapa dulu yang ingin memperkenalkan dirinya? Siapa dulu, ayo. Iya dong. Siapa Kenalan dulu? dulu siapa? Kenalan. Gua kali ya sebagai MC nih ya. Nah, Iya, silakan. boleh. Boleh. Itu dong memperkenalkan dirinya. Oke. Suka JKT, tapi lebih suka kamu. Hai, aku Bagas. Yeah. Ya, ini sepi Dasar banget. Boleh. Kenapa ya. sih? Dasar Ya, buaya. buaya. Nih, bayarannya kurang nih. Udah Gimana nih. sih? Kan? Gimana mau bayar? Belum monetize, Bos. Oh iya, astagfirullah. Nah, kalau pengen kita cepat monetize, subscribe juga sama like. Yo, Iya, boleh. Like, comment, dan subscribe. Iya. mantap. Hidupkan Yuk, loncengnya lanjut. dan tunggu video-video kami berikutnya. Bisa, mantap. Lanjut, siapa yang mau ingin berkenalan? Ladies first lah. Belum. Skirt, si bucin Serim yang sayang. Desi, halo sama aku Salsa. Hai, Yeay. Salsa. Kayaknya perlu ada episode khusus nih nanti ngebahas Serim tuh apa sih gitu kan. Kayaknya nggak banyak yang tahu gitu. Jadi kayak udah cuma Salsa doang yang tahu gitu. Kita masih Serim siapa Serim, bodo Pak amat gitu. Serim. Oke. Gua juga Thank you Sa. Gue juga tadi menanyakan itu sebenarnya, cuma biarkan jadi konten khusus aja lah. Oh iya. Siap. Itu dia next konten kita, guys. Oke. Iya. Oke. Oke, the last but not least. Jeng. Silakan. Oh iya. Aduh. Apa ya? Yang paling tua. Gue nggak ikut nih bahas gua nih. Apa ya? Kalau bicara Bingung. umur sih, Aduh. kalau bicara umur saya up dulu deh. Masih tuaan gue, Dit. Oke. Hai si buat tua nakal yang susah lapar, tapi kalau udah lapar susah kenyangnya. Aku Ami. Yeah. Nggak lucu ya? Emang gak lucu ya? Jadi Nggak mau. tiap- Gimana? Kalau Om Ami ini tiap konten Jikonya ganti ya? Iya dong. Sesuai kebutuhan konten. Sesuai kebutuhan konten. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, bentar. Ini pada kita kemana-mana nih pembahasannya Hmm. nih. Jadi lanjut aja kita bahas tentang Session Goals bareng bintang tamu kita Mas Gondut. Yeay. Ya mungkin teman-teman dari alumni Antimat bisa bertanya sama bintang tamu kita Gua nih. dulu dah. Silakan. Jadi nih, Boleh. kan ntar ada bentuk baru nih, new normal nih di JKT kan, setelah semua yang berlalu kemarin ini kan mereka mengumumkan ada 3 nih, ada Session Girls, ada Renaki Dore, ada Seifuku no Me nih. Kenapa Session Girls sih gitu loh. Kita mungkin bahas yang RKJ atau SNM
di kesempatan lain ya. Tapi kenapa salah satunya Session Girls sih? Kenapa nggak apa contohnya yang lain? Kenapa nggak Dareka Notameni? Kenapa nggak Sambil Menggenggam Erat Tanganmu? Kenapa nggak apa Dewi No Theater tuh apa bahasa Jepangnya? Teater no Megami. Ya kan? Kenapa nggak itu gitu? Maksudnya atau kalau misalnya pengen lawas banget ya kan? Kenapa nggak sekalian apa yang pertama dulu? Nggak tahu deh. Pajama Drive. Ya Pajama Drive udah tiap hari kan? Maksudnya yang tiap hari. Apakah SG itu yang atau itu setlist pertamanya Katri kah gitu? Atau gimana? Oke, silakan Kak Gendut atau apa silakan. Ini opini pribadi gue ya. Opini pribadi gue. Tapi kan keputusan ya manajemen yang tahu lah. Opini pribadi gue adalah 3 setlist ini merupakan gambaran dari masing-masing tim. Tim J dengan Renegade Jurunya, Katri dengan Session Girls-nya, tim T dengan Chef Ekonominya. Dengan membawa tema JKT1, mungkin JKT ingin semua membernya merasakan ke 3 setlist ini tanpa ada klasifikasi tim lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, sedikit fun fact-nya bahwa Session Girls merupakan setlist pertama Katri yang Sonichi-nya itu semua member yang perform itu di Sonichi sudah menjabat atau sudah menjadi member tim Katri. Kalau kalian bilang di Boku no Tayo itu ketika Sonichi mereka masih menjadi masih menjadi trainee Gen 2. Sorry, waktu itu belum ada akademi, masih menjadi trainee Gen 2 dan di pertengahan baru tim Katri terbentuk. Itu menurut gua. Dari sisi lain, gua menganggap Session Girls itu merupakan setlist yang unik, setlist yang komplit. Ntar gue jelasin gimana-gimananya. Intinya itu dulu. Kalau dari gue ya. Oke, nice. Jadi, Jadi Katri yang Katri kan generasi 2 aslinya kan? Terus jadi Pajama, terus BNT, terus SG. Iya. Untuk Katri. Oh, oke. Gimana tuh, guys? Kok gue ngontrol? Sorry. Iya, benar. It's okay, nggak masalah. Ya gue juga. Kalau ada pertanyaan kenapa nggak Pajama, kenapa nggak BNT lagi sih kalau cuma buat Sonichi karena setlist pertama, sementara RKJ itu adalah setlist pertamanya tim J setelah Pajama. Gua rasa karena BNT dan Pajama itu baru banget dibawain sama akademi. Jadi kalau dibawain lagi, gua rasa itu hal yang cukup kayak masih melekat kalau akademi itu BNT gitu. BNT itu akademi, walaupun BNT aslinya tim Katri kan, Gen 2. Cuma gue berpikirnya adalah untuk clear dari semua yang masih yang lagi dijalanin kayak J punya INY, Katri punya Ramonino Mingikata, tim T punya Fly Team T, akademi punya Pajama, dan dulu sebelum tim T ada punya Boku no Tayo. Mungkin manajemen ingin melepas semua unsur ini dan memakai 3 setlist yang akan dibawakan itu untuk melebur dan membuat member-member yang ada merasakan gimana sih kalau lu semua member tuh jadi tim J, gimana sih kalau semua member tuh ngerasain bawa Session Girls, gimana sih semua member bawa si SNM itu sendiri. Kalau dari gue itu. Oke. Kayak ini ya, maksudnya gue ngerasa juga SG ini bisa jadi salah satu menarik minat fans gak sih? Ya maksudnya yang kayak lama-lama lah, yang emang udah rindu akan Session Girls. Maksudnya gue memang tidak pernah menonton secara langsung tentang setlist SG ini ya. Tapi menurut gue pasti denger lah, maksudnya di Spotify atau misalnya di apalah yang music gue denger, dan memang lagu-lagunya memang enak-enak gitu. Dan mungkin memberikan sebuah kenangan, bener gak sih lo sebagai gimana? Kalau dibilang gue nonton SG sering, nggak juga. Gue paling cuma nonton SG 3-4 kali secara langsung. Misalnya gue mungkin nonton DVD-nya dulu. Session Girls masih dicetak secara DVD ya, masih ada DVD-nya. Lalu gue pun sempat nonton di YouTube, jadi kurang sedikit banyak tahu tentang Session Girls gitu loh. Dan menurut gue, iya, kalau dibilang mau ada efek nostalgiknya, gue sepakat dengan hal itu untuk membawakan untuk meningkatkan sisi nostalgik atau nuansa nostalgiknya. Dia membawakan setlist lama dibawakan lagi, gue rasa iya sepakat. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau mungkin kita punya melempar ke pertanyaan baru nih. Kayaknya juga dilihat teman-teman ada yang pengen bertanya lagi nih, tapi di luar dari konteks ini. Salsa mungkin? Iya, aku ada.
Boleh, silakan langsung. Boleh, nggak salah. Ini kalau menurut Kak Gondut sendiri atau teman-teman dari alumni admin 4 nih, kalian punya nggak sih lagu yang paling kalian suka di setlist Session Girls ini gitu? Boleh ke Gondut gitu cerita, ada nggak lagu yang paling disuka gitu? Gimana ya kalau dibilang lagu setlist ini tuh gue menggambarkan, atau mungkin teman-teman yang pernah atau teman-teman viewers yang pernah nonton ini mungkin bisa sepakat dengan gue kalau ini setlist banyak rasa, ini setlist komplit. Kenapa gue bilang ini setlist komplit? Lo mau sedih-sedihan ada, lo mau semangat anak remaja ada, lo mau ngeliat yang lucu-lucu ada di Amina Dobutsuen, lo mau ngeliat gimana rasanya punya cinta terlarang ada di Kinjirareta, lo mau ngeliat semangatnya anak muda lo ada di Korogaru, lo mau ngeliat gimana rasanya anak muda pacaran atau segala macam, dia ada di Sandal, dia ada di Don't Disturb, dia ada di Virgin Love. Lo mau ngeliat gimana rasanya pergaulan malam, bisa jadi lo ngeliat ada di Cinderella Damaserenai. Lo mau ngeliat orang berjanji akan suatu hal, lo bisa ngeliat dia Gosok Loyo. Secara beat, lagu-lagunya pun naik. Lo mau dengerin yang beatnya kenceng, ada. Lo mau ngeliat yang melo-melo juga ada gitu. Dan kalau ditanya apa sih lagu yang paling gue suka, ya lagu yang paling gue suka dari setlist ini ya Kini Gao Sini Narmade, karena itu lagu yang benar-benar gambarin kayak anak kecil tuh yang pengen mencapai dirinya, yang impiannya itu dia menjadi bintang, dia ingin menjadi bintang yang bersinar, dan lagu itu kayak gambarin gimana caranya lu meraih impian itu sih dari gua. Kalau mungkin dari Salsanya sendiri nih, Salsa punya nggak satu lagu yang tadi Salsa tanyakan di setlist Session Girls ini? Jujur ya, aku tuh Session Girls itu belum terlalu dengerin banyak gitu kan, karena aku kan istilahnya baru ngefans sama JKT gitu. Tapi kalau yang aku dengerin itu kan 3 gitu kan, Kinjirareta, Blue Rose, sama satu lagi yang Cinderella apa sih yang Ole itu kan. Ada Cinderella ada Damaserenai. Paling sih yang aku suka tuh kalau nggak Blue Rose, Kinjirareta. Karena apa ya, sesuai sama tipe-tipe lagu yang sering aku dengerin gitu sih. Jadi masuk ya selera musiknya ya. Iya. Nah, kita udah denger nih, kita udah denger nih dari Salsa kan. Kalau dari Om Mami sendiri punya nggak lagu yang Om Mami banget lah di sini, di setlist ini? Yang Om masuk gue yang vibe-nya gue banget gitu ya. Yoi, yang lu banget lah pokoknya, ya kali enggak. Bentar. Yang ini nih. Aduh, apa ya? Pengennya sih kalau kan jujur gue fans baru ya. Jadi kayak bukan jujur, gue fans baru ya. Jadi belum pernah nonton ke teater gitu, nggak tahu. Apalagi tapi kalau gue tuh lagu JKT semua gue masukin playlist, hari-hari gue random aja gitu. Jadi gue tahu lagu iramanya, tapi ini nggak tahu konteks setlistnya di mana, siapa yang nyanyi, dulu originalnya yang ngebawain siapa itu belas aku nggak tahu apa-apa. Tapi cuma ya tahu-tahu lagu aja kayak Kinjirareta gitu kan, kayak itu yang Kinjirareta yang apa naik ke tengah apa kalau lelah mendayung ke tengah danau gimana gitu kan, di tengah-tengahnya ya kan. Itu dialog yang ada di dalam lagunya ketika dia gitu kan. Iya, ketika kau lelah mendayung gitu-gitulah. Nah, itu mungkin apa ya, kayak kalau aku disuruh milih berapa nih? Berapa lagu? Satu aja mungkin ya, kalau cuma satu aja. Kalau satu aja nih, kalau bolanya cuma satu aja gitu ya. Misalnya kalau bolanya cuma satu sih, kalau misalnya oke. Nggak kayak yang Kak Gondut bilang tadi, kayak Ameno Dobutsen kan lucu tuh.
Dan aku sih pengennya ya Kalista ada gitu kok di yang Ameno no Butsen gitu kan, jadi gajah atau jadi apa gitu. Cuma ya sayang ya gitu. Sayang ya. Atau enggak gantinya gimana Om Amik yang nge-cover itu aja gitu. Enggak, Tenshi no Shippo aja gue belum Jangan. Ini sih apa? Iya kan, ini kan sampai Iya benar, yang sampai menjadi bintang jadi liriknya nggak hafal, tapi karena sering kedenger lagunya tuh, oh yang ini lagunya itu tuh kayaknya paling enak lah, pas gitu, paling enak buat saya gitu. Tapi sih pengennya Gracia sama Anin Kinshirareta ya. Wah. Kan waktu itu Kinshirareta udah Gracia sama Shani. Pengennya Gracia Anin. Gracia sama Shani lagi dong. Enggak, Gracia Anin aja. Enggak, Gracia Shani. Enggak, maunya Gracia Anin. Udah, ya. Oke. Tolong perdebatan ini tolong ya. Ntar langsung email JOT aja, bilang JOT tolong ya. Grandin, Kinshirareta Futari. JOT. Enggak harus JOT nama saya Girumon 16 deh. Wah, gila. Canda. Enggak lah. Enggak. Nah, boleh. Ini berlaku ya? Boleh, iya dong. Semua. Jujur cuy. Emang gue juga belum pernah nonton secara langsung di setlist Season Girls ini. Cuman ya pernah denger juga di streaming dan segala macam. Emang ini lagunya emang enak-enak, dan untuk memilih satu tuh susah. Tapi satu aja. Iya. Tapi kalau emang bener-bener harus satu, gue Don't Disturb. Gue ngerasa lagu ini tuh emang buat chill tuh enak banget, dengerin malam-malam. Terus udaranya tuh yang lagi berangin, gak tau, kayaknya dengerin itu kayak nyaman, relax, damai. Kayak pembawaan vibe songnya tuh kayak gitu. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang berpikiran lain ya silahkan, cuman ya itu yang gue rasakan tuh kayak gue vibesnya kalau dengerin Don't Disturb tuh kayak emang chill banget gitu. Malam-malam berangin ntar lu mesti dikerokin lagi. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting vibesnya dapat. Tapi guys, mungkin teman-teman viewers juga mau kita ngasih lagu-lagu yang favorit mereka, bisa ditambahin di komen aja. Bisa banget. Bisa. YouTuber ya Bang ya? YouTuber ya Bang? Iya. YouTuber Bang. Ayo Bang. Iya. Santai. Yuk mari lanjut ke pertanyaan. Lanjut ya. Nah sekarang gue punya pertanyaan nih Bang buat lo. Jadi kan sebelumnya gue belum tahu nih, Osi lu siapa sih sekarang? Osi gue Reva Videla. Adel ya. Dede gemes. Jadi ini kayak itu dong si bebeknya Adel satu itu. Jadi ini pura-puranya kita nggak tahu ya, sebetulnya Gondo juga udah habis tag tadi sama kita sebelumnya. Kita pura-pura nggak tahu. Iya. Kan tadi saya nggak ikut. Kan saya nggak ikut tadi. Tidak ikut. Aduh gimana Bapak? Jangan di spill dong. Ya gini. Jujur nih. Jadi gini, kan ada tidak terrestrukturisasi lah ya. Berarti otomatis dia berkesempatan untuk membawakan Season Girls. Nah, gue pengen nanya nih sebagai fansnya Adele, lu tuh pengen Adele itu di unit song mana sih di Season Girls, dan kira-kira siapa sih yang bakal nemenin Adele di unit song tersebut? Kayak misalnya kan Ameno kan ada beberapa member, atau misalnya Kinshirareta siapa pairingnya Adele? Monggo. Ya kalau gue sendiri gue pengennya kayak Adele bawain Ameno no Butsen, karena di situ bakal keluar banget lucu-lucunya dari Adele gitu loh, karena yang lagu ini punya kostum yang unik-unik, ngegambarin hewan-hewan apa aja yang ada di kebun binatang gitu loh. Dan kalau teman-temannya ya harapannya yang lucu-lucu juga. Banyak lah ya, even kayak mungkin siapa ya yang mungkin Onil, Flora boleh, Onil boleh, atau kalau dari senior-seniornya Anin boleh, Shani bisa kan. Tiba-tiba ngeliat Shani bawa Ameno kan lucu juga. Aduh, wow, pusing. Aduh. Gue kira lu bakal jawab ini cuy. Gue kira lu bakal bilang kayak, gue pengen banget nih si Adele di Blue Rose. Kan Blue Rose kan kesana kayak, wah gahar sangar ya. Adele kan kayak
Wah, dapat nih sisi. Gimana ya? Gue tuh ngeliatnya ada tuh kalau bawain yang sangar-sangar aneh kesannya. Dia udah pernah bawain dia udah pernah bawain Kagami dan gue ya ini orang apa sih mau sangar tapi tetap lucunya itu nggak hilang, jadi kayak aneh gitu menurut gue. Iya. Berarti Ameno Dobsuen lah ya. Ya kalau nggak gajah inilah ya cita sih simpanse kayak apa ya, ya apapun lucu. Itu karena menurut gue siapapun member yang bawa di lagu apa, bawa di blockingan apapun di lagu itu, gue rasa akan keluar aura lucunya kalau dari Adele. Sisi lucunya akan keluar banget gitu loh. Iya. Nice. Nah ini nih kalau itu apa? Tadi kalau masuk, kalau nggak masuk gimana? Ada komen nggak? Maksudnya kecewa nggak? Atau gimana gitu? Enggak lah. Nggak kecewa? Gini, gue sedikit gitu. Kenapa setlist ini unik banget? Satu, sadar nggak sadar, ini setlist yang cuma punya 14 lagu. 14? Masih sih 14? Coba dilihat. Emang di setlist berapa lagu deh? 16 ya? Dia fans karbitanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bos. 15, sorry 15. 15. Nggak termasuk encore ya? Nggak termasuk cover. Nggak ada encore. Langsung go we are crazy gitu. Oke, 15 terus di setlist ini cuma 14 orang yang bawain unit song. Jadi ada 2 member yang nggak bawa unit song. Oh. Kasihin yang nggak bawa unit song. Tapi kan ganti-gantian bisa. Iya itu nggak tahu lagi balik ke keputusan manajemen gimana. Terus kalau yang gue baca di Stage 48 itu di versi Jepang ya, jadi di AKB-nya itu menganggap Fushidara Nanatsu dan Cinderella Wada Masarenai itu adalah unit song. Oh. Jadi itu anggapan mereka karena mereka bilang itu unit song karena di lagu itu kayak di Fushidara itu cuma yang bawain cuma 8 orang dan di Cinderella Wada Masarenai itu cuma bawain 6 atau 8 orang gitu yang nyanyi, sisanya cuma dance saja. Jadi mereka menganggap itu unit song. Di Stage 48 itu menyebutkan itu unit song. Iya. Inilah teman-teman pengalaman baru nih. Ya mungkin jadi salah satu inilah ya insight kita lah ya di tentang setlist Season Girls ini. Yoi, mantap banget emang ini setlist, bisa banget dikuliknya ya. Makanya gue bilang ini setlist yang unik banget gitu loh. Dan kalau mungkin coba deh teman-teman ntar coba dengerin full dari M1 sampai M15. Dari M1 sampai M15 itu kayak ngegambarin kehidupan remaja banget. Maksudnya di M1 tuh kayak lu kan gue sedikit ngebeda lagu ya. Disclaimer-nya kalau emang gue ada kesalahan nanti buat pembedaan lagu ya boleh di komentar aja. Iya. Biar ngebantuin ramein komentarnya. Abang teman-teman sekalian, viewers. Mantap. Iya. Kalau dari M1 itu tuh ngeliatnya kayak ini anak-anak kecil, anak-anak remaja yang dia tuh nggak pengen jadi dewasa, dia pengen jadi kayak anak-anak aja, pengen jadi masih muda aja, yang nggak perlu mikirin apa-apa. Dia tuh nggak peduli. Bahkan di lagunya dia bilang nilai pelajaran pun tidak bisa jadi standar buat menilai seseorang gitu loh. Jadi dia nggak peduli ya, gue cuma peduli yang penting gue senang, hidup itu yang penting gue senang. Itu kan pikiran anak kecil, anak muda banget gitu. Iya, tepat sekali. Nah di M2 gue ngeliatnya kayak orang anak remaja yang mulai jatuh cinta di sandal, yang lo punya kenang-kenangan di pantai, lo jatuh cinta di pantai, dan hype musim panasnya bakal ke bawah banget. Di M3 itu yang tadi gue bilang Oshinin Narumade itu kayak anak gadis yang pengen meraih impiannya gitu loh. Dia punya impian menjadi bintang satu-satunya yang bersinar, so dia punya impian ke sana, intinya dia pengen meraih impian itu gitu. Di M4 Blue Rose itu ya cewek cool aja, cewek yang mau tentang cinta, mau tentang apa ya dia nggak peduli, karena dia nggak mau ngerasa sakit hati, dia nggak mau ngerasa apapun, yang penting gue menjadi cewek cool aja. I see. Di unit song kedua di Kinjira Ameno dulu, gue lupa urutannya antara Ameno atau Kinjira Reta dulu. Di Ameno yaitu
kemungkinan satu itu merupakan tempat paling romantis buat lu pacaran. Si anak tadi ini udah mulai ngerasa gimana sih rasanya pacaran tuh, gimana sih rasanya jatuh cinta, gimana sih rasanya mesra-mesraan gitu. Iya. Di Ameno aja nuansa yang dibawa di lagu itu lucu-lucu, gemes-gemes, gimana sih? Ya orang lagi berbunga-bunga aja, orang lagi mengalami situasi romansa dalam hidup. Terus lanjut ke ke Kinjira Futari. Ini lagu yang bisa multitafsir, maksudnya multitafsir. Lo bisa menganggap ini lagu LGBT karena perlahan, lo bisa menganggap ini lagu beda kasta. Iya. Beda keyakinan juga kan? Beda keyakinan gitu loh. Iya, multitafsir sekali, betul. Ya mungkin si anak remaja tadi ini ngerasa anjir, gue udah jatuh cinta, udah semua segala macam, hancurnya karena larangan itu sendiri, baik keyakinan atau jenis kelamin atau mungkin beda derajat atau beda status kan. Lanjut lagi ke lagu berikutnya. Iya, sangat multitafsir ya, benar. Iya, multitafsir. Lanjut lagi ke berikutnya itu ada, gue lupa satu lagi, apa lagi sih? Habis itu Fushidara Natsu ini ya ternyata musim panas yang kacau itu bukan hanya dari cuaca, bukan dari ini, tapi mungkin di musim panas itu dia benar-benar kayak ngerasa apa sih? Yaudah ini musim panas yang paling menyebalkan buat dia, tidak ada efek suhunya, karena kan sebenarnya musim panas, liburan musim panas itu kan nanti lu fun, lu senang-senang, lu bisa pergi ke pantai, lu bisa jalan-jalan gitu. Ternyata musim panas itu menyebalkan buat si anak ini. Terus abis Fushidara itu apa sih, Virgin Love ya? Ya Virgin Love si anak cewek ini tuh kayak ngerasa dia gonta-ganti pacar, dia nyoba segala macam, yang penting dia mau coba tentang percintaan, tapi jangan sampai apa yang selama ini dia alamin, dia pacaran segala macam, ketahuan orang. Jadi dia pengen orang tuh tahu dia anak polos aja. Lanjut ke Yujiko Usen itu Pembatas Hari Cinta tuh kayak gue mikirnya ya udah apa yang gue lakuin hari ini, close ini, terus membatas pergantian hari cinta meski malam ini lewat, pasti sesuatu pun akan terlihat. Jadi ya udah apa yang lo alamin hari ini, lo puas hari ini, ntar akan kelihatan kok gimana impactnya, gimana hasilnya apa yang lo lakuin hari ini gitu. Lanjut ke Korogaru semangat anak muda banget kan, yang ya ketika lo jatuh, ketika lo harus bangkit lagi, lo harus jadi batu yang berputar, karena batu yang berputar itu kalau lo punya semangat kayak batu yang berputar ya lo bisa ngancurin apapun ya. Itu yang jadiin nananat itu kan. Nah itu yang jadi backsound dan bahkan jadi kayak yel-yelnya Team K3. We are the Team K ya. We are the team. Lanjut lagi ke abis itu tuh tadi gue kelewatan Yakusukoyo ya Yakusukoyo adalah ya lagu yang menggunakan lu berjanji dengan seseorang kayak ya udah apa yang selama ini lo jalan, kayak apa pengalaman yang selama ini lo jalanin ya lu janji sama dia kalau kita suatu saat nanti kita akan ketemu lagi gitu loh, jangan lupakan kenangan itu. Lanjut di Cinderella terakhir, Cinderella dan Serenai itu kayak lagu yang ya Cinderella ini kayak akan itu lagi, dia udah punya pengalaman dari M1, udah digambarin dari lagu ke-1 sampai lagu ke-14, dia udah punya pengalaman banyak, jadi dia nggak akan pernah itu lagi kayak itu. Dan gua kalau gua boleh ringkas secara singkat, setlist ini itu setlist yang menceritakan kehidupan remaja banget, jatuh cinta, kesel, marah, semangat buat raih mimpi, bangkit setelah jatuh, terus akhirnya dia belajar dari kehidupan, itu semua digambarin banget di setlist ini. I see. Ngerasa banget ya, maksudnya kita yang mendengarkan aja kayak ini setlist ini berjuta makna gitu, maknanya sangat dalam banget gitu. Makanya tadi di awal gue bilang ini setlist banyak rasa. Nano lah ya, astagfirullah, endorse. Merah. Manis asam asin. Gado. Iya benar banget. Gado. Sorry. Tadi gue kelupaan deh, ada lagu sebelum impor
ada Boku no Uchiga Nabi atau Kembang Api itu lagu yang menurut gue ini lagu yang sedih, yang lagu sedihnya JKT ya, lagu sedih yang bisa dibilang aja diambil JKT itu sad girl. Jadi ini lagu yang kalau kita dalamin lagi, ini lagu tentang lu itu bahkan lu melihat Kembang Api itu terasa sangat menyedihkan karena di situasi itu lu harus ngelihat mantan pasangan lo yang udah putus sama lo ternyata berpasangan dengan yang lain, sementara lo tuh belum bisa move on, belum bisa berpaling dari dia. Dan bahkan Kembang Apinya aja terasa menyakitkan, terasa menyedihkan. Lo kayak ngegambarin kisah cinta lo ya kayak Kembang Api itu cuma berlangsung sebentar karena dia sudah sama yang lain gitu. Jadi Kembang Api yang biasa membuat seseorang bahagia, lo juga merasakan itu kayak menyakitkan kayak gitu sih. Wah, gila, lo ngerasa gak sih kayak misalnya lagu ini tuh maknanya tuh kayak dalam banget dan relate banget, kayak kan sekarang ya kita tahu kan banyak teman-teman dari fans JKT48 yang posisinya kena restrukturisasi, dan ketika mungkin denger lagu ini tuh kayak anjay, ambiarnya tuh kayak iya sih, kayak berarti proses selama ini tuh anjir rasanya kayak singkat banget ya, kayak cuma Kembang Api lo bikin gue seneng selama lu ini, ternyata lu cuma bentar karena situasi yang memaksa lu harus keluar gitu. Dalam banget ya lagu ini. Berarti pemilihan manajemen tentang Season Girls nih tepat juga lah ya, sangat tepat lah ya. Bisa dibilang sangat tepat karena itu tadi yang gue bilang, dia ngangkat teknis nostalgia juga, dan gue tidak akan pernah bosan bilang ini setlist banyak rasa, ini setlist komplit. Gue tidak akan pernah bosan bilang itu. Mantap, thank you banget nih Kak Gendut. Oke, next. Berarti bisa langsung ke salsa nih. Jadi kayaknya gue nungguin berantem dulu deh. Gak usah. Gue mending denger RKJ dulu gue. Iya. Ini sih Kak Gendut kan bentar lagi kan ini ya bakal mau ada Season Girls tuh mau rilis lagi gitu kan di teater. Terus Kak Gendut tuh ada dengar gitu nggak sih ada fans yang mau bikin project khusus buat nyambut Season Girls, atau mungkin Kak Gendut sendiri gitu mau ada rencana bikin project khusus buat nyambut Season Girls gitu? Jadi kebetulan gua sendiri kan merupakan pengurus dari Adelion, dan karena Adelnya karena Adel masih bertahan di JKT, maksudnya tidak terkena dampak dari restrukturisasi, jadi semua fanbase yang tidak terkena dampak tersebut itu akhirnya bergabung dalam satu aliansi. Tadinya kan aliansinya kan Tim J, dan Akademi kan. Nah sekarang bergabung dalam satu aliansi, dan kita sudah sepakat, sudah berdiskusi untuk menyiapkan proyek untuk ketiga setlist tersebut. Dan kebetulan Adelian tuh kebagian untuk persiapan proyek di Season Girls ini sendiri gitu. Nah untuk detail proyeknya seperti apa, tungguin aja nanti di tanggal, mungkin kita akan rilis di Hamin 7 atau Hamin 7 Sonichi tersebut untuk detailnya. Tapi kalau bicara nuansa atau apa yang akan dibuat, gue hanya akan menggambarkan seperti ini. Karena tadi gue bilang Season Girls merupakan kehidupan remaja banget yang punya banyak rasa. Ya kita akan membuat nuansa itu kembali. Kita akan membuat nuansa kehidupan remaja yang banyak rasa itu kembali, tapi dengan cara yang baru, karena ini setlist lama, ini setlist yang kita daur ulang kembali, yang kita bawakan kembali. Jadi kita akan membuat nuansa tidak menghilangkan nuansa lamanya, kita akan memunculkan sisi nostalgianya, tapi dengan cara pembawaan atau dengan cara image yang cukup fresh, bukan baru tapi cukup fresh. Karena kita tidak akan merubah image selamanya, kita tidak akan merubah image Season Girls-nya sendiri, cuma kita akan membawakannya dengan cara lebih fresh aja. Detail konsepnya nanti bisa lihat, nanti akan ada lah rame di Twitter Hamin 6, Hamin 7 di Sonichi sendiri. Wah, I see. Ini berarti wajib banget nih ya teman-teman nih. Banget. Wajib tunggu di Twitternya
yang bersangkutan lah ya. Nanti dari aliansi. Rencananya akan ada Twitter aliansi juga ya, yang kita belum tahu juga namanya apa akunnya gimana, cuma namanya Wanali ya. Jadi nanti akan ada project-project juga yang mungkin teman-teman bisa berpartisipasi, kayak mungkin akan ada giveaway juga, jadi teman-teman bisa ikutan juga. Asik tuh giveaway. Nah ini yang diincer-incer giveaway. Nanti kalau ada giveaway, aku ikutan, menangin aku aja ya. Waduh, nggak bisa gitu ya. Saya pesen tenang tuh. Lihat tuh. Ntar enggak Gondoknya nanya balik, gue dapat apa? Enggak gitu, guys. Kan namanya giveaway Om, gimana sih? Lebih karena kalau saya menangkan saya dituntut karena video ini naik kan. Nah ini. Enggak, aku bercanda tadi. Tapi kalau misal kebetulan taunya aku yang dapet, ya berarti Anda yang beruntung. Ya. Berarti kan Salsa yang beruntung kan. Iya. Kapan ya dapat giveaway? Kapan ya? Jadi pengen dapat giveaway. Nah, masuk nih Pamungkas. Bambang. Iya, pemain bola itu mah. Legend tapi. Saya cukup mengerti sih jokesnya Om Amik yang cukup berumur kan. Jadi kita paham ya. Lu punya ini nggak sih, Bang? Gue pengen nanya nih. Lu punya nggak sih pesan dan kesan kayak buat member-member yang akan nanti bawain Season Girls ini, atau mungkin nanti fans-fans yang sebelumnya belum pernah tahu tentang ini, maksudnya kayak lu punya nggak sih kesan dan pesan yang pengen lu sampaikan ke mereka gitu loh? Kalau buat fans, ini sama, ini setlist yang penuh dengan nostalgia. Mungkin ini juga setlist yang bisa menarik fans selama buat nonton JKT lagi. Itu mudah-mudahan dan itu harapan. Tapi buat fans, semoga kalian menikmati setlist yang didaur ulang ini, dan semoga kalian terhibur dengan proyek-proyek yang ada nantinya. Mohon partisipasinya dan tonton aja deh, pasti akan seru karena kita nggak tahu kejutan apa lagi kan yang disiapkan oleh JKT. Nah, kalau buat membernya sendiri itu? Kalau buat membernya jangan, kalau menurut gua, satu, jangan berleha-leha, jangan nyantai-nyantai karena kalian aman. Karena sebenarnya kalau kalian aman, pressure-nya akan lebih kuat, pressure-nya akan lebih dahsyat. Dan bahkan ketika kalian melakukan hal kecil yang menurut kalian tidak salah tapi orang tidak suka, akan timbul pertanyaan semacam kayak, kok dia begini ya, kok performanya jelek, yang ngapain sih lo di sini, mending yang dikeluarin dibalikin deh buat ganti lo aja yang menurut gue itu pressure yang cukup gede. Itu pressure yang cukup harus kalian atasi. Cara ngatasin gimana ya, perform dengan baik, latihan dengan baik, terus jangan neko-neko, jangan aneh-aneh, karena gue yakin deh kalau membernya nggak aneh-aneh, fans juga dukungnya nggak. Fans juga dukungnya, iya. Karena ya fansnya dukungnya sepenuh hati, masa kalian performnya ogah-ogahan gitu. Karena mendukung di sini itu bukan cuma ngeluarin waktu, bukan cuma ngeluarin uang, ngeluarin materi, ngeluarin tenaga, ngeluarin segala macamnya. Jadi kalau fansnya nggak main-main ya, perasaan. Ya lo performnya jangan, aduh kalau perasaan mah nanti aja deh. Tapi kayak maksud lo gini, kalau duit mah bisa dicari, tapi rasa yang hilang itu loh. Aduh itu pedih ya. Tapi kalau misalnya kayak, tapi yang gue bilang adalah ya kalau fansnya aja dukungnya nggak main-main, masa lo performnya mau main-main? Itu, that's the line. Itu sih kalau nice kagak. Yoi. Wah, nggak kerasa ya cuy, kita udah sampai di akhir acara banget nih di sesi pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman yang nonton bisa request lagi, kita bakal ngebahas setlist apa gitu dengan narasumbernya mungkin siapa, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa nih teman-teman ya, follow Twitter kita, follow Twitternya Adelion, Om Amik, Salsa, Om Mas Gondut sendiri. Kalau saya terserah deh mau follow atau enggak masalah, monggo. Last but not least. Oke. JKT terus. Thank you Kak Gondut. Mantap. Thank you Kak Gondut. Thank you semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Iya, benar banget. Thank you semuanya. Sampai ketemu di gimana guys?
di alumni Alvin Pak. Yoi, telat nih. Dadah. Bye.